Cahaya Multazam melayani dengan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Multazam Podcast, tempat berbagi kisah inspiratif dan memotivasi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode yang dengan narasumber kita yang masih. Beliau adalah Ibu Fitri Raya, seorang pedagang bubur di pasar, yang beliau juga ialah seorang ibu single parent. Insyaallah bulan Desember, bulan Januari 2025 ini nanti akan berangkat umroh melalui hasil beliau menabung dari usahanya jual bubur di pasar. Masya Allah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Untuk kesehariannya Ibu boleh diceritakan sejak kapan Ibu milih jadi pedagang bubur di pasar? Ya milih dagang bubur di pasar sih, dagang buburnya dari tahun 2011. Dari 2011. Sebelumnya ya campur-campur. Sebelumnya kan ganti-ganti. Sebelumnya juga pernah dagang jualan. ya ganti-ganti. Apa aja Bu selain bubur dulunya? Pernah nasi uduk, pernah nasi urap, pernah gorengan, pernah es. Oh, Masya Allah. Ya, Itu di pasar juga? Iya, dorong gerobak pakai gerobak. Itu boleh diceritakan Ibu kesehariannya saat jual bubur, dari jam berapa, pulangnya jam berapa? Prosesnya bikin bubur ya bangun ya jam 2 malam, berangkat ke pasar habis subuh jam 5-an. Setiap hari Ibu? Setiap hari. Nggak pernah libur? Kalau nggak kepepet emang nggak. Itu jarak dari rumah ke pasar jauh nggak? Deket kok. Oh, berarti rumahnya emang di deket pasar. Dekat. Nah, apa sih Bu awal mulanya kok Ibu bisa memutuskan untuk berjualan bubur gitu? Oh tadi kan dagang es kan musim penghujan. Coba-coba dikit-dikit, bikin sekilo, kadang nggak habis, sekilo juga nggak habis, bikin itu ada berapa hari habis, nambah lagi 2 kilo. Ya alhamdulillah Akhirnya sampai sekarang. sampai habis 5 kilo lah kali ya. Sampai sekarang setiap harinya 5 kilo. 5 kilo, 7 kilo. Oh, Masya Allah. Itu harganya biasanya per porsi berapa Bu? Gantung yang mau ya. Kadang 2.000 kok boleh, 2,5, 3.000. 2.000 boleh? Boleh. Ya minimalnya lah seporsi perempuan lah 3.000. Ibu udah jualan dari 2011 sampai 2025 sekarang ya, berarti kan udah hampir puluhan tahun. Yang pembelinya Bu mungkin dari anak-anak? Semuanya. Banyak ini ya. Banyak minatnya, banyak peminat gitu. Dari jam Ibu di pasar berangkat di pasar jam 5 sekitar jam 5. Jam 5 subuh sampai pulang Jam 8. jam 8 pagi. Oh, pagi udah pulang. Terus setelah jam 8 pagi kan Ibu udah pulang, keseharian selanjutnya Nggak ada ya. kegiatan yang lain Nggak ada. gitu? Istirahat. Oh, Banyak Masya istirahat Allah. sekarang ya. Kalau dulu mah ya dagang es, pulang dagang es. Tapi kesehariannya itu Bu cukupi biasanya dari hasil jualan bubur, pendapatannya setiap hari berapa Bu kira-kira? Yang didapat? Nggak menentu ya, yang jelasnya udah dapat makan, dapat nabung. Tapi masih bisa untuk menabung ya Bu ya? Iya, Masya alhamdulillah Allah. bisa. Dari hasil jualan bubur itu. Untuk anaknya berapa Bu? Anak-anaknya 2. Anaknya Iya, 2. anaknya 2. Sekarang kan udah dewasa sih, udah kerja masing-masing. Oh, udah kerja masing-masing, udah menghidupi dirinya masing-masing. Iya. Tapi masih serumah. Masih. Oh iya, Masih berarti serumah ya. emang. Tapi ya alhamdulillah. Jadi penghasilan kita kan bisa nabung untuk umroh. Biar Masya Allah. bertambah gitu. Untuk pendidikan anak-anak? Udah SMA. Oh, keren, Masya Allah Ibu. Alhamdulillah. Jadi seorang single parent masih mampu menghidupi kedua anaknya, menyekolahkan anaknya. Nah, kan kami dengarkan Ibu kan seorang single parent, menikahnya di usia muda, masih SD ya Bu ya? Iya. Itu gimana Bu cerita perjalanan kisahnya? Kok bisa di usia yang masih SD udah menikah gitu?
Oh, itu mah karena kehidupan ya, nggak punya orang tua ya, nggak punya orang tua, ikut ya ikut bibi sih. Jadi dari kecil ibu yatim. Heeh. Oh, Ikut bibi, ada yang suka, ada yang apa, ada yang apa, apa sih namanya, orang tuanya laki kan, ngajakin. mau suka senang Tapi waktu ngambil. itu ibu masih sekolah, Iya. masih sekolah Masih SD bu. sekolah ya, tapi kan aku nikahnya nggak di kampung, nggak di dekat pas itu liburan. Jadi belum lulus atau bagaimana? Belum lulus. Oh, Kayaknya 6 bulan lagi kayaknya. 6 apa bulan apa lagi. yang membuat ibu mau untuk Karena- menikah di usia yang masih Ya dikirain ya bisa melindungin kita, menjaga gitu. Tempat mengadu, tempat perlindungan gitu. jadi ibu kenal sama ini orang tuanya, Iya. tetangga kah atau gimana bu? Iya, di kampung kan tetangga waktu dulu, tapi kena pisah. Saya kan masih kecil juga, lari dari kampung itu, merantau. Pas balik ke kampung itu pas itu liburan aja sebenarnya. Kampungnya di mana bu? Mana sih? Musirawas, Musirawas itu di mana Musirawas? daerah Palembang. Oh di daerah Palembang. Dan bisa ke Natar gimana ceritanya bu? Diajak saudara itu ngajak anak, Mm-mm. mau ngajakin sekolah SMP nerusin di Lampung gitu. Tak antarin, setelah ke Lampung ya nggak dibolehin lah pulang. Ngapain sih pulang juga kan suami nggak ada, orang tua nggak ada. Jadi gitu. posisi di Natar itu udah single parent. Udah. Dan maaf, single parentnya suaminya berpisah karena apa bu? Meninggal. Oh, Innalillahi meninggal. Itu di usia pernikahan Singkat sih, berapa lama bu? 3 tahun kayaknya. 3 tahun. 3 tahun tuh anak-anak masih Ibu kecil. menikah aja masih Masih umur muda. masih Iya. SD ya bu, Iya, 13 masih SD, tahun. 13 tahun, masuk 14 tahun lah kayaknya. Oh, 13 ya Allah. tahun Jadi- setengah itu. Bapak meninggal setelah menikah 3 tahun, bapak meninggal. Jadi ibu usianya masih 15 tahun dan saat itu punya anak, Punya anak 2. udah punya anak 2. Iya. Jarak antara anak pertama dan kedua bu? 2 tahun. Oh 2 tahun, dan itu laki-laki semua ya. Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan anak-anaknya yang menjaga ibu lah. Iya, Mereka amin ya. putra-putranya yang menjaga. Ada ininya nggak bu, tantangan khusus ibu mulai usaha waktu awal jualan bubur? Kan itu ibu seorang single parent tuh. Dari single parent terus pindahkan ke Natar, pindah dari kampung terus ke Natar jualan, itu ada tantangan nggak bu? Tantangannya apa sih? Kesulitan tersendiri ya, gitu kesulitannya ya yang namanya dihadapin. namanya juga dagang di jalanan ya, banyak sih tantangannya. Geser-geser, diusir, ya bertahan aja. Kalau tantangan tersendiri saat ibu single parent di usia muda dan harus menghidupkan kedua anak, itu gimana bu? Semangat aja. Semuanya emang ada proses, namanya juga manusia ya, ada malu, ada grogi, ada semuanya, tapi ya jalanin aja. Jadi ibu ya dengan berjualan itu tadi ya bu ya di pasar Natar. Iya. Terus untuk ibu mendapatkan kekuatan untuk terus berjuang itu gimana bu? Memandangin kedua anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu penyemangat bener, kedua anak-anak bisa nyemangatin hidup saya, apa aja dia mau gitu. Masya Allah. Bersyukur punya mereka ya bu ya, 2 anak laki-laki. Ya. Ngomong Enggak masalah apa-apa, anak Bu. mah, Iya. sebenarnya anak-anak kan mendukung. Masya Allah, Saya anak dagang soleh. merintis. Mereka ikut bantu berjualan ya. Ya masih kecil-kecilnya itu kan mau ikut. Iya pasti Ngantarin. sulit banget masa kecilnya. Boleh Pak tisu Pak? Usah ngomong anak-anak lagi lah. Ibu luar biasa, keren banget. Di usia ibu yang masih muda, ibu udah punya 2 anak, ibu harus mencukupi mereka.
Itu perjuangannya luar biasa. Ibu dari kampung pindah ke Nata untuk berjualan, dan bahkan itu Iya. nggak yang langsung ada pelanggan kan Bu? Enggak, emang ya masih merintis. Ya itu hari kedua anak-anak itu kan mendukung, sabar nggak ikut ke pasar ngantar gitu. Tapi tempat tinggalnya waktu Waktu pertama kali ke sini Bu? ngontrak. Oh, Masya Allah. Masih Udah sama ngontrak. anak-anak. Waktu itu Iya. kan posisi Ibu waktu pindah ke Natar, usia anak-anak kan masih kecil. Masih ini udah SMP, Oh, yang udah yang SMP. masuk SMP yang pertama. Yang Jadi udah nomor masih 2 bisa. itu masih kelas 4 SD. Jadi udah bisa ini ya. Dia yang Ditinggal. bisa Masih udah bisa ngebantu. bantu-bantu. Bahkan sampai sekarang sekolah udah sampai kerja. Iya, Yang kedua, alhamdulillah, yang kedua udah nikah. malah udah nikah. nikah. Yang pertama. Cuma belum. Pertama yang sampai sekarang masih bekerja. Masih kerja. Masya Ya itu, Allah, iya Ibu ya. alhamdulillah kan bisa nabung untuk umroh. Pengen sih, namanya pengen gitu. Ada jalannya, ketemu orang tempat nabung. Iya, Masya Allah. Apa Ibu Dikit-dikit. yang menginspirasi Ibu untuk menabung hasil jualan bubur itu demi untuk umroh gitu? Niatnya memang pengen umroh sih, tapi kan belum ada jalannya. Pas ketemu seorang Ibu Sri, Iya, Ibu ngeliat Sri, dia seorang megang pejuang Baitullah Cahaya megang Mu'tazam. buku. Tak tanyain buku tabungan. apa gitu. Ya dia ngomong buku tabungan umroh. Ibu kenapa ingin sekali umroh? Pengen menikmatin hasil sendiri. Masya Allah. Berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk nabung sampai sekarang mau berangkat besok di bulan Januari ini? 2 tahun. 2 tahun. Itu gimana? Perharinya gitu sistemnya Ibu nabung? Pertama ya nabung ngisi 20 20.000. Masya Allah. 10.000. Kalau dipikirkan 20.000 itu jangka waktu 2 tahun nggak mungkin Bu itu bisa untuk berangkat umroh gitu, tapi buktinya Ibu Fitri bisa loh. Iya, karena lama-kelama rezeki alhamdulillah dimudahin. Masya Bisa Allah. nyampe nabung 100, 200. Apa salah satu contoh Bu rezeki yang tidak terduga yang misalnya didapat gitu, Iya. sehingga setiap harinya bisa nabung 100.000 gitu? Itu ya dibantu anak-anak. Oh Masya Allah, berarti emang Ya alhamdulillah dari diberi anak-anak kemudahan, juga ya. anak-anak. Ada nggak Bu momen yang buat Ibu itu hampir nyerah gitu? Nggak ada. Semangat Menyerah mah terus. nggak ada semangat sih, namanya ngejalanin aja, mungkin udah ujian-ujian dari Allah. Masya Allah, luar biasa loh Bu. Nyuruh kuat lah gitu. Keren banget, Masya Allah. Maksudnya kan kadang manusia ada tuh fase capeknya, lelahnya, pengen nyerah Iya, emang gitu iya di sih, satu tapi sisi. ya dilawan. Karena ada anak-anak mungkin Iya, ya butuh ngeliat penyemangatnya. Iya. Lihat anak-anak biar saya merasakan kesulitan. Ibu pernah nyangka nggak kalau tahun ini bakalan berangkat? Enggak, Gimana Bu perasaannya? enggak nyangka. Ya senang sih, senang, bahagia karena enggak menyangka, enggak mengira, enggak terduga Allah berikan kemudahan. Iya. Alhamdulillah. Siapa sangka di awal tahun, Iya. besok loh Bu, tanggal 27 udah di depan mata. Iya, iya. Ibu udah siap mau berangkat umroh? Insya Allah siap. Masya Allah. Gimana anak-anak? Ibu waktu itu menyampaikan ke anak-anak gimana Bu? Anak senang, bahagia. Ya nggak percaya sih pertamanya. Udah ditunjuk, udah bikin paspor. Ya, mendukung semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Malahan anak pertama itu yang dapat gajian dikasih. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat umroh lagi bareng anak-anak ya Bu. Amin. Gimana perasaan Ibu menjelang keberangkatan umroh bentar lagi di depan mata ini 27 Senang. Januari? Senang, pengen, nggak sabar sih sebenarnya. Nggak sabar, pengen langsung ke sana. Yang penting siapin fisiknya, Ibu banyak istirahat, banyak mempersiapkan doa ya Bu ya. Ada nggak doa yang ingin Ibu panjatkan di sana di depan Ka'bah? Ya, pertama itu ya minta ampunan anak-anak juga,
Untuk Semoga anak-anak anak-anak. menjadi soleh-soleha, Amin. sukses apapun keinginan dia Allah ijabahkan. Masya Allah. Itu ya pengen ke sana lagi bareng anak-anak sama keluarga. Amin. Gimana sih menurut Ibu pelayanan pejuang Baitullah, mulai dari Ibu menabungkan dari awal 20.000 rupiah sampai akhirnya bisa dana itu tercukupi untuk DP umroh, bahkan bisa berangkat besok, mulai dari dilayani juga diantar ke imigrasi membuat paspor, untuk suntik meningitis, Iya. diantar ke kantor. Ya alhamdulillah sih pelayanannya bagus. Mm-mm. Ya memang dituntun, Masya Allah ya Bu. memang diantar dijemput. Dari awal banget emang Iya. ya. Mm-mm. Semuanya kita tunggu diam aja, ngikutin aja. Kenapa Ibu percaya sama Bu Sri Utami? Sebelumnya udah pernah kenal atau gimana? Enggak kenal. Apa yang membuat Ibu begitu yakin dengan Iya. beliau? Ya nggak tahu lah, pasrah aja lah, Allah yang menentukan. Masya Allah. Semuanya serah dengan Allah. Mm-mm. Kalau misalnya masih rezeki punya kita, kalau nggak rezeki kita ikhlas. Masya Allah, Ibu. Ada nggak sih Bu pesan-pesan gitu yang ingin Ibu sampaikan ke penonton yang melihat gitu, ke teman-teman yang di pasar, para penjual yang sering bareng-bareng sama Ibu di pasar gitu, supaya tetap semangat untuk terus menabung, bahwa memberitahu mereka bahwa Baitullah itu dekat gitu Bu. Ada nggak Bu yang ingin disampaikan? Iya ada. Untuk para penabung di pasar selalu semangat, jangan menyerah. Mm-mm. Semangat selalu lah, ada niat pasti ada jalannya. Amin. Dimudahin oleh Allah. Masya Allah. Ada nggak nasihat Ibu untuk anak-anak muda yang sekarang ini? Salah satunya juga terutama untuk anak-anak Ibu juga nih gitu kan, nanti mungkin nonton juga di podcast ini gitu. Apa gitu nasihat Ibu yang sedang berjuang di hidup mereka gitu. Karena kan Ibu sudah berjuang ini dari muda gitu, di usia muda Ibu sudah berjuang untuk bertahan hidup dengan anak-anak gitu. Untuk anak-anak ya. Anak-anak muda sekarang gitu, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan. Untuk anak-anak, jadilah anak soleh. Mm-mm. Jangan lupa dengan ibadah. Dengan ibadah, jangan tinggalin sholat ya Bu. Sehat terus. Iya. Penting. Selalu minta perlindungan, minta keberkahan sama Allah. Ya itu aja sih. Masya Allah. Semoga berkah aja gitu. Oke, amin amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya, ceritanya sangat menginspirasi. Kami mendoakan semoga perjalanan umroh Ibu besok di tanggal 27 Januari 2025 besok ini berjalan lancar. Ibadahnya mabrur, umrohnya makbul, ibadahnya diterima. Amin. Bisa balik lagi umroh bareng sama anak-anak. Amin. Doain juga Bu, kami Cahaya Multazam insya Allah punya hajat besar di bulan Juli besok akan mengadakan umroh akbar, satu pesawat. Amin. Mudah-mudahan Bu Fitri Raya juga bisa berangkat lagi. Amin. Amin sama anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Iya, Terima kasih ya Bu. sama-sama, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Cahaya Multazam melayani dengan penuh cinta.